This is beautiful, ini cantik banget guys. Wow. Jujur ini suaranya sangat minim banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Alhamdulillah ini penantian yang cukup panjang dan akhirnya ini sampai juga ya. Ini alamatnya tidak nyasar seperti Ayu Ting Ting yang selalu nyasar mulu. Tapi kali ini langsung datang ya. Ini jujur cukup gembira dan ini adalah first ya. Pertama kali buat gue untuk mencicipi bagaimana rasanya table saw yang bertenaga 60 volt. Nah, ini adalah dari DeWalt dengan tipe DCS7485B. Nah, ini untuk seri flex voltnya, atau gue bisa bilang ini adalah varian tertingginya dari cordless DeWalt, yaitu flex volt ya. Nah, ada beberapa kita sudah banyak sering kali membahas seri-seri flex volt yang lain, seperti ada Grinda, ada ya masih banyak ya. Ada beberapa, mungkin nanti kalian bisa lihat di playlist apa aja yang udah pernah kita bahas. Dan alhamdulillah ini kita dibantu juga untuk masukin produk ini. Nah, kalau misalnya lu ya ingin mendapatkan produk ini, nanti langsung aja cek deskripsinya karena kita akan berikan untuk link pembeliannya. Dan di sana ada atau di Tokopedia ataupun di toko-toko yang lain ini ya. Tapi nanti kita akan untuk berikan link Tokopedianya saja. Nanti langsung ketik aja di sana ada Mayers Woodworking. Nanti banyak sekali varian DeWalt ya di toko Mayers Woodworking itu. Nah, ini gue beli sampai di Indonesia ini sekitar harganya kurang lebih di 12 jutaan ya. Ini range-nya aja kurang lebihnya. Nah, tapi kalian jangan berpikir, oh bang ini serinya tertinggi ya. Tapi tetap ya, kita akan ulas dulu, kita akan cari tahu kira-kira plus dan minusnya seperti apa sih sama produk ini. Kalau kalian bertanya-tanya, bang kok lumayan mahal ya di 12 jutaan. Iya, memang sebetulnya gue juga merasa seperti itu ya sebetulnya. Tapi kita juga nggak bisa berkata apa-apa lagi karena memang ini produk diimport langsung, yang pasti ya tidak sama seperti resmi di kita. Nah, makanya harapan gua ya, mudah-mudahan DeWalt Indonesia ya bisa nanti ke depannya akan memasukkan terus produk-produk yang memang belum masuk di negara kita secara resminya. Karena apa? Karena kalau dimasukkan resmi di negara kita, yang pasti itu akan mendapatkan harga yang sangat-sangat baik ya. Dan artinya kalau misalnya dikatakan, bang lebih murah atau lebih mahal? Udah pasti lebih murah. Nah, akan tetapi DeWalt Indonesia tidak kalah menariknya karena di tahun ini ya banyak semua varian-varian yang otomatis akan dimasukkan ke negara kita. Nah, yang pastinya makanya juga buat kalian yang ingin tahu produk barunya untuk DeWalt Indonesia, langsung aja diklik linknya di sini. Nah, kalian follow untuk Instagramnya DeWalt ID dan kalian subscribe untuk YouTube DeWalt ID. Nah, agar apa? Supaya kalian juga nggak ketinggalan untuk informasi update seputar baru yang pasti untuk beberapa seri-seri otomatis akan masuk resmi di negara kita. Cocok gak, Cis? Oke? Gue udah gak sabar lagi. Gue pengen langsung lihat aja, buka ya. Ini table saw yang menurut gue ini jujur ini versi gue. Ini adalah mahal banget kalau menurut gue ya. Tapi mungkin bagi beberapa kalangan ini ya gue bisa katakan ini adalah table saw yang biasa juga ya. Nah, tapi gue juga nggak tahu. Nah, oke, kita langsung coba buka aja di sini. Wow, ini keren banget. Kalau menurut gua, nah ini unboxing kinyis-kinyis ya, Cis. Ini luar biasa. Wow, luar biasa sekali. Jujur ini berat banget. Oke, langsung aja ya. Kita butuh bantuan dari Mamas Bayu yang pasti. Oke, kita skip terlebih dahulu aja untuk membuka ini karena memang ini cukup berat sekali. Waduh. Dan ini kita buka harus bagian dari mana? Ya, dari sini ya kita bisa buka. Waduh. Oke, kita skip aja, langsung kita buka ya. Wah.
Wow, ini guys, keren banget asli. Wow, sumpah ini asik banget. Kecil ya, dia ternyata kecil, dia tidak besar, sangat compact kalau menurut gue sih. Dari beberapa kita bandingkan dengan table saw yang lain. Wow, amazing cis. Nah ini dia cis, kalian bisa lihat tampilannya. Wow, keren banget. This is beautiful, ini cantik banget guys. Wow, keren banget. Ini ada manual book ya. Di sini ada manual book, kalian bisa pelajari. DCS 7485. Ini kali ini untuk serinya yang B ya. Nah, oke, ini kalian bisa pelajari untuk manual booknya. Nah, di sini apa yang kita dapat? Di sini ada beberapa aksesorisnya ya. Di sini ada guardnya, ya. Di sini ada beberapa aksesorisnya. Dan di sini ada meter God juga di sini. Oke, ini aksesoris yang kita dapatkan nih. Oke, ini di sini ada das ya, ini untuk das kolektor, dan di sini ada guardnya, dan guardnya dia terbagi dua, dan di sini ada reeving knife ya. Reeving knife ini, oke, ini kita bisa copot, kita bisa pasang untuk reeving knife-nya. Jadi artinya kita bisa menggunakan reeving knife ini tanpa menggunakan guardnya ya. Di sini bisa, nanti kita akan coba. Dan di sini ada slider. Oke, ini gua nggak tahu ya. Ininya plastik sih, terlihat biasa aja sih kalau menurut gua. Nggak ada yang wah juga. Nah, kita coba. Ya, di sini juga masih agak geglek dikit ya. Oke. Ini dia tampak samping, kalian mungkin bisa lihat. Dan ini dia model konstruksinya tidak full body ya. Jadi dia tidak full body, melainkan dia ini seperti banyak bagian besinya ya. Nah, banyak bagian besinya. Nah, tapi yang gue suka untuk bagian ini adalah fansnya. Fansnya ini gue suka modelnya. Dia bisa ditekuk ke bawah seperti ini. Nah, ini kita bisa rilis. Ini ya seperti ini. Oke, dan di sini sudah ada gapnya ya. Jadi kita tinggal tempatkan aja sesuai, terserah kita mau naruhnya di kiri ataupun di bagian kanan. Nah, jadi dia sudah ada tempatnya ya, atau godnya. Jadi kita tinggal tempatkan seperti ini. Tinggal kalian klaim seperti ini di belakang juga. Dan yang di bagian kanan ini adalah lock ya, untuk kita melock si fansnya ini. Nah, ini kita bisa lock seperti, oke, kalau sudah ini di lock, diangkat seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini cakep banget kalau menurut gue. Dan ini kalian bisa tempatkan di kiri ataupun di kanan. Nah, ini bisa. Nah, dan di saat fansnya dilebarkan seperti ini, nah, dia ini bisa kalian buat penopang ya, buat si penopang table ini. Nah, ini kita bisa tekuk seperti ini ya. Dan gue juga suka, ini sangat rapih kalau menurut gue. Rapinya dalam hal apa? Jadi dia bisa menempatkan push sticknya. Push sticknya ini dia tempatkan di sini. Nah, ini sangat rapih kalau menurut gue ya. Ini push sticknya. Nah, ini push sticknya. Jadi kalau kalian selesai masang, nah ini cukup selesai pakai maksud gue. Nah, kalian cukup taruh di sini ya, dan di sini sudah rapi ya, tertutup rapi sudah. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat cakep banget. Jujur build quality-nya gue udah nggak ragukan lagi ya. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ini kita buka dulu. Ini ada penguncinya. Oke. Ya. Nah, ini adalah sistem lock-nya dia. Ini adalah sistem on off-nya dia di sini. Nah, ya. Jadi kita cukup hidupkan.
ya, dan matikannya seperti ini ya. Nanti kita akan coba. Oke, flex fold brushless cordless. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ya udah pasti dia sudah cordless 60 volt DeWalt. Ini build quality-nya jujur ini keren banget, cakep banget. Dan di sini ada cara kita untuk mengkalibrasinya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini ada cara untuk kita mengkalibrasi ya. Jadi kalian nanti kalibrasi sendiri. Ini mungkin di dalam video ini kita tidak membuat video kalibrasinya karena mengingat durasinya yang pasti akan begitu panjang. Di sini kalian untuk mengkalibrasi di 45. Dan untuk yang di 90-nya kalian kalibrasi di sebelah sini ya. Jadi nanti kalian kalibrasi tersendiri. Dan jujur ini semuanya ya untuk bagian gear-gearnya ini ya. Ini semuanya sangat solid. Gearnya pun bahannya dia dari besi ya. Nih kalian bisa lihat. Dan dikonstruksi di bagian bawah ini sangat baik sekali. Kalau menurut gua kita bisa lihat di bagian belakang. Kita bisa lihat di bagian bawah. Dan di sini gearnya kalian bisa lihat ya, di bagian gear ini semuanya ya, ini bahannya metal. Ini sangat baik ya. Kalian bisa lihat ini bahannya metal, sangat baik. Untuk naik turunnya si mata, nah ini jujur matanya ini tuas ini sangat ringan sekali ya. Ini benar-benar biarpun dia kecil tapi ini sangat ringan ya, tidak seret ataupun apapun itu. Nah ini sangat loncer sekali rasanya. Oke, kalau kita bahas untuk table atasnya, jujur ini bahannya powder coatingnya sangat terlihat tebal sekali ya. Dan di sini bertekstur kasar seperti ini. Dan di sini ada insertnya di sini. Kalian bisa lihat ini bahannya seperti aluminium ini bahannya, bukan plastik ya. Dia bukan plastik dan dia udah ada sistem locknya. Dan kita bisa atur untuk ketinggian atau kerendahannya ini kita bisa atur ya ke 4 sisi ini. Di sini kalian bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa ini terlalu turun atau terlalu naik, nah seperti ini agak naik ya. Nah ini nanti kita akan ukur menggunakan water pass atau penggaris siku kita bisa gunakan. Dan ini bisa kita setel ya. Jadi cukup menyetelnya dengan obeng saja ya, obeng plus. Oke, kita coba taikan matanya. Nah ini nyatanya dia udah ada reeving knife-nya ya. Di sini sudah ada. Jadi ini gue juga baru tahu. Gue pikir tadi yang di guardnya itu, nah dia terpisah. Nah tapi melainkan jadi kalau kita mau masang guardnya, dia berikut reeving knife-nya kita ganti. Nah jadi menggantinya cukup mengendorkan baut ini aja ya. Di sini bukan baut sih, seperti sudah disediakan tuas. Nah di sini kita tinggal putar aja seperti ini ya. Nah di sini ada. Nah jadi kalau misalnya kita mau menggunakan guard, jadi diganti sama reeving knife-nya juga. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan guard, nah ini dia sudah disiapkan reeving knife-nya, jadi berbeda. Nah ini untuk matanya jujur yang gua agak kurang suka dengan table saw ini adalah matanya cuma hanya 8/4. Nah jadi ini sangat kecil sekali. Nah kalian bisa lihat ini yang gua agak kurang suka ya. Ini cuma hanya matanya di 8/4. Nah jadi kecil sekali ya. Jadi dia tidak mencapai di 10 in. Nah tapi gua rasa ini untuk kebutuhan gua. Nah gue cukup, gue rasa makanya gue ambil yang ini ya. Nah 8/4. Nah kalau kalian bertanya, bang kenapa nggak ngambil yang 10 in aja? Karena untuk yang cordless seperti ini belum ada yang 10 in. Jadi memang cuma hanya 8/4 ya. Memang ini lebih ke untuk job site ya. Oke, ini adalah untuk kita mengkalibrasi juga di sini ya. Jadi kita tinggal mengkalibrasi kalau misalnya memang kita ngerasa kurang lurus ya. Ini kita bisa atur ya, tinggal kendorin kedua baut ini, tinggal kita atur seperti itu. Nah, ini kalau misalnya fans yang mau di kiri ya atau di kanan, ini tinggal diarahkan tepat di sini aja. Nah, pokoknya sudah tinggal ditempatkan aja. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi kita sudah tidak memindahkan fansnya, tapi melainkan ya kita sudah tinggal men-adjust seperti ini aja. Oke, untuk table ini ya, dia memiliki panjang di 48,5 ya untuk tablenya. Dan dia memiliki lebarnya di 57. Nah ini ya 57. Dan kalau kalian bertanya, bang ini bisa di adjust sampai berapa? Ini kalau kita bicara maksimalnya, paling maksimalnya dia. Nah ini kita taruh di paling pinggir, sisi paling pinggir ya. Nah ini adalah yang maksimalnya sekali. Nah ini kita pindahkan ke bagian kiri ya. Nah ini maksimal dia sudah mentok seperti ini. Nah ini dia memiliki panjang di 92. Tapi kalau dari fans sampai mata ya, dia memiliki di 60
satu ya, 61,5, 61,5. Nah, ini bertemunya dengan fans dengan as di mata ini ya, 61,5. Karena dia di 8/4 in untuk matanya. Nah, ini dia memiliki daya potong hingga cuma hanya di 6,5 ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kalau kita bahas juga dari matanya ya, matanya ini terlihat lebih tipis ya daripada table saw yang sebelumnya. Mungkin karena memang ini dia sudah cordless. Nah, ini gue juga kurang paham. Dan kita lihat dari sisi belakang, di sini dia ada compartment ya untuk menaruh mata untuk menaruh kunci untuk pergantian mata ya, yang pasti di sini nggak akan getar juga karena memang dia sistemnya di baut. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini sangat baik kalau menurut gue. Jadi yang udah pasti nggak akan hilang juga, dan di sini juga dia nggak akan getar juga sih karena di sini dia modelnya drat seperti ini. Dan di belakang, bagian belakang ya, dia sudah ada untuk pembuangan ya, untuk pembuangan langsung ke dust collector. Oke, di sini kalau kita lihat ada seperti compartment, dan di sini juga ada baut yang tersisa. Ini adalah untuk kita menaruh ya guard ini. Nah, jadi kita ini sistemnya kalau gue sebut juga dia udah quick release ya. Jadi kita ini bukan baut, jadi kita tinggal tarik seperti ini aja. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini cakep banget. Nah, jadi kita udah cukup menempatkan seperti ini aja ya. Ya, ini udah kekunci langsung. Jadi ini udah quick release ya. Jadi kalian tinggal tarik aja. Ini bukan diputar, tapi ditarik seperti ini. Dan ini ya udah sangat kokoh. Oke, dan untuk slide ini kalau misalnya kalian ingin tempatkan, di sini ada tempatnya ya. Nah, jadi kalian cukup menaruhnya aja nih melalui dari belakang seperti ini. Nah, ini udah ada slotnya juga. Nah, seperti ini. Ya, jadi sudah sangat terlihat rapi, sudah ditempatkan kompartmennya semua sudah dibuatkan dari DeWalt ya. Oke, kalau dari kalian bertanya, Bang, gue pengen beli alat ini tapi menggunakan baterai XR ya. Kalian tidak bisa menggunakan baterai XR ataupun kalian menggunakan baterai power stack seperti ini ya. Jadi tidak bisa, tetap kalian harus menggunakan ya baterai FlexVolt. Nah, FlexVolt-nya bisa menggunakan 6.000, 9.000 dan seterusnya ya. Kalian bisa gunakan tergantung kalian punyanya berapa. Yang pasti kalian harus menggunakan yang FlexVolt. Nah, kali ini kita pengen coba ya menggunakan FlexVolt yang 9Ah. Nah, seperti ini. Nah, kalau ngelihat slot yang ada, nah seperti ini. Sepertinya nggak tahu ya, karena memang gue juga belum pernah punya FlexVolt yang di 12Ah. Kalau nggak salah kan ada yang di 12Ah. Tapi kalau gue ngelihat seperti ini kayaknya mungkin nggak tahu ya, maksimal mungkin di 9Ah kali ya. Tapi gue juga karena memang gue belum pernah punya yang 12Ah, jadi nggak tahu dia muat atau enggak. Tapi kalau ngelihat space ruangnya sangat ya satu jari ya tersisanya, sangat press kalau menurut gue. Oke, ini gue pengen langsung denger aja suaranya seperti apa, jujur. Coba kita dengarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat baik. Jujur ini suaranya sangat minim banget ya. Sangat minim. Kita coba pengen tahu kira-kira kalau misalnya kira-kira tingkat bisingnya seperti apa sih alat ini. Ini jujur suaranya sangat halus kalau menurut gue untuk sekelas table saw. Ya, di bawah 90 ya, di 86, 87. Itu sangat baik kalau menurut gua. Jadi, untuk di bawah 90 itu udah sangat baik kalau menurut gua. Ini bener-bener sangat minim sekali suaranya. Ya, ini buat kalian ya untuk workshop-workshop di rumah, gua rasa kayaknya lebih enak ya. Jadi lebih sopan suaranya. Cakep banget. Oke, guys, gue juga pengen langsung coba kira-kira performanya seperti apa sih untuk table saw FlexVolt ini. Dan yang pastinya ya di sini kita cuma hanya melihat untuk dari sisi powernya aja. Kita tidak bicara untuk tingkat kepresisian karena memang ini juga sepertinya kita harus kalibrasi juga untuk lebih pastinya. Tapi kita akan lihat juga nanti kira-kira seperti apa tingkat akuratnya untuk alat ini ya.
Oke, guys, ini untuk tadi kita mencoba memotong ya. Di sini juga tidak tebal. Di sini cuma hanya ketebalannya cuma hanya di 2 cm ya. Ini ketebalannya 2 cm, dan tadi kita memotong di 2,5 cm. Ini 2,5 cm. Nah, cuma ini yang agak sedikit gua nggak suka dari table saw ini, meteran yang terdapat di sini ya, atau angka-angkanya ini adalah inci. Nah, ini yang gua agak kurang suka sih. Biasanya kan kita jarang pakai inci ya, pasti biasanya pakai senti atau mili lah paling enggak ya. Nah, itu kalau menurut dari gua ya. Ini jadi memang karena mungkin memang karena beda pemasaran ya, gue juga kurang paham untuk itu. Nah, oke, ini ada yang sedikit gue lupa. Jadi di sini juga dia untuk table saw ini udah memiliki fitur auto stop ya. Ada fitur brake ya. Jadi di sini sudah ada fitur brake. Ya, agak lumayan kalau menurut gue. Sudah sangat cepat sekali kalau menurut gue untuk sekelas table saw. Oke, dan ini tambahan juga. Nanti takutnya gue juga lupa untuk menyampaikan. Alat ini untuk table saw ini made in-nya Taiwan ya. Ini jadi untuk kali ini dia made in-nya Taiwan, dia bukan made in China. Nah, tapi ya sama aja lah ya. Podo ae. Oke, kita coba untuk pengujian selanjutnya. Oke, kalian bisa lihat ini hasil sikunya ya. Di sini. Ini adalah hasil sikunya. Kalau menurut gua untuk alat yang belum dikalibrasi sama sekali, ini sudah sangat better ya, sangat baik sekali. Nah, ini mencontohkan saja ya kurang lebihnya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Gue pengen coba ya dia untuk memotong mungkin kayu balok yang agak besar. Kita pengen lihat juga performanya seperti apa. Tadi kita sudah coba mungkin melakukan beberapa pemotongan ya, baik dari cross cut ataupun rip cut, dan tadi ini terakhir kita mencoba memotong media balok kayu solid yang sangat keras kalau menurut gue. Nah, seperti ini ya. Ini jujur kayunya nih keras banget ya, keras banget, tapi tadi mesin ini masih mampu untuk motong, dan powernya menurut gue sangat powerful sekali ya. Ini yang gue rasain nggak jadi masalah, cuma hanya saja ini gue belum ada meja yang pendek, sebetulnya nggak nyaman banget motong posisi begini, agak tinggi ya. Nah, tadi kita pengen, karena memang ini nggak ada standingnya, kita pengen meletakkan di bawah, agak kurang enak juga. Nah, makanya tadi kita jujur makanya agak kurang nyaman karena memang terlalu tinggi, hampir sejajar ya. Paling nggak harusnya adalah 90 atau 80 cm mungkin ya. Gue juga belum sempat ngukur. Oke. Kalau dari gua ya, untuk tadi tenaga nggak ada masalah, overall semuanya dilibas habis ya. Sangat worth it kalau menurut gue. Dan dari build quality juga gue udah nggak bisa banyak bicara lagi, baik dari sisi keempat kakinya ini ya, ini semuanya rubber semua, enak, dia jadi sangat rigid di saat kita tempelkan di bawah ataupun di permukaan yang lainnya, ataupun di top table seadanya seperti ini mungkin workbench maksud gue. Nah, cuma memang gue nggak tahu misalnya
Bang, kalau misalnya dengan 9.000 mAh ini mampu melakukan beberapa kali pemotongan. Nah, ini gue belum mencoba juga ya. Tapi ini kita lihat aja. Ini murni pure tadi baterai terisi penuh. Dan tadi ini cuma hanya yang melakukan sepanjang di video ini aja. Kita lihat konsumsi baterainya ya. Oke. Di sini baterainya menyisakan 1 bar. Ya, oke, menyisakan 1 bar. Kalian bisa lihat di sini. Oke, mungkin kalau saran dari gue seperti ini, misalnya dari kalian kepengen beli produk ini, nanti kalau kalian nonton video ini kalian akan berkomentar, wah bang baterainya boros juga ya. Berarti kalau dibilang boros gak boros, sebetulnya semua cordless yang bertenaga besar ya, dia kalau menurut gue pasti boros ya. Jadi kalau kalian ingin mengharapkan power yang besar sama satu alat baterai itu pasti akan boros. Itu kalau menurut gue. Ini adalah beberapa kali yang pernah gue temuin. Contohnya seperti Gerinda ya. Gerinda flex voltnya di volt itu juga boros ya. Nah, tapi apa, tenaganya besar ya. Lu bener-bener pakai Gerinda cordless tapi seperti Gerinda cord seperti itu. Bener-bener powernya gede banget. Nah, jadi nih gue tekankan sekali lagi, kalau menurut gue, kalau misalnya kalian tidak memiliki baterai yang banyak atau kalian tidak kepengen boros ya, jadi lebih baik beli alat yang cord saja. Jujur ya, lu pakai table saw ini buat lu pakai kerja, misalnya buat DIY atau yang lain ya, udah pasti lu harus menyediakan baterai paling enggak lu memiliki 4 ataupun 6 ya. 4, 5, 6 lah. Tapi kalau misalnya lu memiliki cuma hanya 1, lebih baik lu jangan beli table saw ini. Karena memang jujur ya, tadi lu bisa lihat dengan penggunaan yang seperti itu aja ya, di sini cuma hanya menyisakan 1 bar. Nah, lu bisa lihat. Jadi kalau misalnya lu punya baterainya terbatas, nah ini gua nggak rekomen juga. Jadi tolong disiapkan juga. Kalau Anda ingin memiliki alat ini, yang pastikan persiapkan baterainya juga ya. Jadi makanya biasanya beli 1 alat cordless itu diberikan baterai 2 untuk spare. Oke. Nah, jadi yang pasti kalau kalian teriak dengan boros untuk konsumsi pemakaian dayanya, kalau menurut gua hampir semuanya gue bisa katakan seperti itu ya. Jadi tetap disimpulkan dengan baik-baik. Oke, guys, gua rasa cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan jujur buat kalian yang ingin memiliki produk ini, tolong dipertimbangkan dengan baik. Yang pasti tonton video ini dulu ya, plus minusnya di mana ya. Dan kalau menurut gue tadi ya, untuk yang gue bagian nggak sukanya, untuk parameter yang ada di sini ya, untuk alat ukurnya petunjuk ya, petunjuk ukur ini ya, dia menggunakan inci. Dan ya ini untuk konsumsi baterainya seperti ini, kalian simpulkan sendiri ya. So kalau menurut gue, buat pribadi gue, opini gue cukup seneng karena memang gue kebetulan ingin memiliki yang cordless, dan kebetulan ini memang kita ingin gunakan untuk di workshop G3 nanti ke depannya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton ya. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya bisa terus bermanfaat buat banyak orang. Dan silakan di like dan silakan di dislike buat kalian yang tidak suka ya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum.